Dari atas nih suara langkah kaki kencang, gue langsung otomatis nengok ke atas. Gue nengok ke atas, itu ada orang nabrak, jatuh gue jatuh. Itu gue bener-bener jatuh begini, tiduran. Abis itu gue langsung, kan pala agak begini kan, itu pala mau langsung nengok ke atas. Mau maksudnya bilang, aduh ini ngapa orang main nabrak kayak pengen nengok gitu. Dia bener-bener langsung orang nih yang nabrak tadi nih, begini langsung nih, tuh. Nih orang nih, tuh, aduh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muka berdarah-darah. Itu gue masih inget banget pakai flanel coklat almarhum itu, bobo carrier. Istri ini nemenin gue dulu di pos 1, dan si bapaknya ini turun ke bawah untuk bilang tim SAR buat evakuasi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Aan Alamsyah. Gue pengen ceritain masalah pengalaman mistis gue yang gue waktu 2015 ke Gunung Slamet, tepatnya di Desa Bambangan, Jawa Tengah. Waktu itu gue ada problem lah, ada masalah, sedikit masalah. Pagi mutusin buat langsung mesen tiket bis, sore langsung berangkat ke terminal Bobotsari di Jawa Tengah. Selama perjalanan gue nggak ngerasa, bener-bener nggak ngerasa aneh, nggak ada sedikit pun ngerasa aneh, sedikit pun. Sore berangkat dari terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sampai Jawa Tengah itu jam 2 dini hari, setengah 3 dan dini hari. Dari situ gue langsung mutusin langsung bertolak ke base camp Bambangan. Oh ya, gue sendirian waktu itu, solo hiking. Pas gue sampai desa Bambangan itu subuh, dan pas sampai registrasi gue sempat ditanya rombongannya berapa orang sama tim SAR, sama penjaga di sana. Mas, mana rombongannya berapa orang? Terus gue bilang, saya nggak ada rombongan, saya sendiri pak. Sempet nggak dikasih naik, dia bilang karena posisi emang harus rombongan dan gue cuma sendirian di situ. Dan pas subuh itu gue langsung gue lakuin naik gunung, langsung hiking, buat mutusin hiking dengan sebagai alasan buat sama tim SAR ini. Dan tim SAR juga ngeyain karena dia bilang, kamu kalau udah capek jangan maksain buat ngecamp di pos 5, cukup ngecamp di pos 3, jangan ngecamp di pos 4. Itu selama pas naik gunung gue kepikiran kan, ada apa nih di pos 4, ya kan, pos 4 pokoknya penuh tanda tanya tuh di pos 4. Pos 1, pos 2, pos 3 gue jalanin itu biasa aja, kagak ada hal-hal yang menurut gue aneh lah. Selama pendakian itu nggak ada, biasa aja. Pas gue sampai di pos 3 itu gue kira-kira jam 3-an, jam 3 sore, karena gue ngetrek dari base camp Bambangan itu jam 5 subuh. Gue sampai pos 3 jam 3-an, gue bikin gue buat tenda, gue makan segala macam, gue tidur. Gue sendirian di situ, gue sendirian. Gue bilang, gue lihat sekeliling, kan, itu emang nggak ada tenda sama sekali di pos 3. Buat yang pernah keselamat pasti tahu pos 3 situasinya kayak gimana, cuma muat 4-5 tenda aja kan, soalnya langsung jalur buat ke atas lagi. Pas sampai pas malamnya gue pasang alarm tuh, jam 12 malam gue pasang alarm. Jam 1 gue mutusin buat summit ke puncak. Jam 1 malam gue mutusin buat summit ke puncak. Dan pas gue keluar dari tenda itu gue langsung lihat ada beberapa tenda, emang kira-kira 3 tenda lah. Ternyata emang dari sekumpulan pendaki kayak mahasiswa gitu. Emang dari salah satu mereka emang ada yang bangun tidur. Terus gue ajak kan, bang mau summit jam berapa? Terus dia bilang, nanti aja bang, gue jam 3-an, lu dulu aja yang summit. Ya udah, oke. Gue summit duluan sendirian. Itu posisi jam 1:30 dini hari. Gue jalan,
jalan tuh biasa aja, hening, bener-bener hening sendirian. Dari pos 3 gue sampai pos 4 itu sama Rantu jam 3-an, pokoknya 1 jam 1,5 jam lah gue sampai pos 4. Itu emang sumpah hawanya bener-bener beda. Pos 4 itu hawanya bener-bener beda. Pas gue sampai pos 4 itu ada pohon beringin 2, itu seolah-olah kayak nandain kalau itu gerbang, tapi nggak tahu ya, wallahu alam. Pas gue istirahat emang gue ngeliat sepatu, gue liat sepatu 2 tuh, sepatu pendaki hancur. Gue mungkin karena emang guanya iseng, tangan gue paranin, gue pegang tuh sepatu gue pegang, kok aneh ini, nggak ada apa, ini sepatu nggak ada dingin-dinginnya sama sekali. Pikiran gue dalam hati mah, apa gue yang ngerasa aneh tuh, gue aja pakai jaket 2 nih, dalam hati gue ngomong gitu. Gue taruh lagi nih sepatu gue taruh, gue jalan selang berapa menit, nggak sampai 2 menit lah. Itu benar-benar langsung kayak kerasa hipnotis, kayak orang benar-benar kayak, kalau buat dulu orang yang pernah ngerasa reprepan, itu rasanya kayak reprepan, langsung hipnotis, pikiran langsung kayak, ih anjir ini ngapa gitu. Itu cuman posisi itu gue cuman dengar suara langkah kaki dari atas nih, karena kan pos 4 situasinya gini, terus belok gini langsung naik ke atas ke pos 5.